Oke, kita mulai Bapak Ibu guru hebat. Kita masuk ke yang materi berikutnya. Bertanya Pak Fasilitator. Silakan. Yang dikirim ini apa ini Pak? Ya, baik. Itu adalah file yang studi kasus. Kalau saya kirimkan lewat Google Doc, mungkin Bapak Ibu guru kesulitan, akhirnya saya downloadkan berbentuk Word. Nah, nanti kita bagi kelompok, satu kelompok 2 orang, mendiskusikan apa jawaban dari studi kasus itu, ya. Saya langsung bagi kelompok Bapak Ibu guru. Yang pertama Pak Huldi dengan Pak Muzakar, Pak Heri dengan Pak Ari, kemudian Bu Julaini dengan Pak Agus. Nah, di situ ada 3 kasus. Nanti kelompok 1 membahas kasus pertama, kemudian kelompok 2 membahas kasus kedua, kelompok 3 membahas kasus 3. Dalam hal ini nanti Bapak Ibu guru deskripsikan di bawah itu ada jawaban. Setelah Bapak Ibu guru deskripsikan, diskusikan sama kelompoknya, baru nanti share screen, presentasikan apa hasil dari diskusi Bapak Ibu. Oke? Paham Bapak Ibu? Gimana Bapak dan Ibu guru? Paham maksud saya? Untuk mempersingkat waktu. Siap. Berarti Bapak selama kami berdiskusi nanti kami diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ya. Perkara apa namanya studi kasus yang telah dibagikan tadi. Betul. Iya. Nanti Pak Ari kelompok 2 berarti ini Pak modulnya ini semuanya dari 3 modul kan dikirim. Jadinya yang 3 modul ini yang kita diskusikan seperti itu. Ya. Nanti per kelompok kan ada satu masalah itu. Ya. Kelompok 1 bahas masalah pertama, kelompok 2 bahas masalah kedua, kelompok 3 bahas masalah kelompok 3. Sesuai dengan kelompoknya Bapak Ibu guru. Berarti saya kelompok 3. Berarti yang modul 3 kita kerjain berarti yang kelompok 3 ya. Betul. Kirain semuanya Benar. Kita benar kerjain. Pak Agus. Lama nanti. Ya. Ya sudah. Bu Julaini, mari kita kerjasamanya supaya biar kita cepat. Hai, semangat Pak Agus. Mari semangat. Ya, ayo kawan-kawan semangat. Pak Muzakar. Hadir. Dibuka dulu yang apa namanya yang kelompok 1. Deman dulu. Nanti dulu ya. Mampu. Ya, dibaca dulu Pak Muzakar. Ya. Isu tentang siap Pak Ketua. Yang mungkin muncul dalam proses pembayaran terkait Screen.
Bu Susilawati gabung ke kelompoknya Bu Julaini ya, membahas kelompok 3. Itu di situ ada diskusi. Diskusi terkait dengan ada apa namanya pokok bahasan problem. Itu silahkan didiskusikan dengan Bu Julaini sama Pak Ari kalau nggak salah kelompok. Pak Abu. Oh Pak Abu, ya Pak Agus. Bu Susi dengan Pak Agus mendiskusikan terkait dengan apa problem ada di situ di filenya itu. Studi kasus. Ada studi kasus. Silakan Bu Susila kalau bertanya. Studi kasus yang ada di diskusi 15 menit peserta di Yang saya sudah share filenya di WA Group. WA Group. Nanti Bu Susilawati berdiskusi dengan Bu Julaini sama Pak Agus. Iya. Terkait studi kasus yang 3 itu. Gitu. Ya, ada apakah nomor kita 1, keluar 2, dari 3. Oh mohon maaf Pak. Nggak Apakah perlu. kita enggak perlu. Ya, tinggal Bu Susilawati buka WhatsApp. Nah, di situ bisa di-download filenya. Lewat HP apa? Gimana? Lewat laptop bisa. Oh, laptop bisa. Studi kasus. Kelompok 3 kita, Pak. Ya, Bu Julaini. Nggih. Oh, Bu Julaini. Aneh berembe nih, kelompok 3 dia. Itu kirim ke Pak Agus saja. Berembe nih. Berembe entar Dalam jak sebuah- tengah jahan nih. Belum saya baca kan dulu, belum saya Tahu paham. kan nih. Baru ininya. buka. Terus Ntar dulu pas saya baca praktek- dulu. Pas Dan praktek sebelum membal, belajar berembe bahasa dan dan. Iya, kita bagi menjadi 2 kelompoknya. Kita masih perlu belajar, nggak bisa ini. September 2023 itu Pak Dodi apa Pak Lutfi? 2023. Silakan Bu Susilawati. Mau bertanya dulu ini Pak Resen. Fasilitator, mohon maaf. Ya, mau bertanya, apakah nanti kita jawab lewat lewat yang dikirimkan jawabannya tadi itu, apa kita langsung jawab di sini? Oke, nanti Bu kelompoknya Bu Susilawati mewakili siapa satu yang share screen terkait dengan studi kasusnya. Oh, iya. Bu Susilawati nanti presentasikan apa hasil diskusi dari studi kasus nomor 3. Oh, iya ya. Oke. Kayak presentasi jadinya ini Pak ya? Betul. Iya, Pak. Salah. Oh, nggih. Nggih, Ya, siap Pak, nggih le makasih. samping. Aneh Pak Abu, mbet entan nih. Man, Aku berembet entan nih. mak kopi nah. Itu dalam balik. Dalam balik ini tapi itu. Betah ke polpen sih kayak kanjana. Tas. Apa? Ah,
Gimana nih Pak Agus Abu berbisnis? Sida jadi anu. Hah? Sida yang presentasi. Bro ya. Kejadian Sida yang presentasi. Enggak mah. Guru dapat memberikan kesadaran siswa tentang kesetaraan gender ya, dengan cara mengajar materi yang relevan, memberikan contoh praktis bagaimana kesetaraan gender dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara mengajar materi yang tidak membeda-bedakan antara siswa laki-laki dan ini berarti kita tidak memisahkan untuk Harus memisahkan. praktek atau permainan sepak bola. Nah, kita itu enggak bisa kita memisahkan karena ini kesetaraan gender ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini, dapat dilakukan dengan cara mengajar yang tidak membeda-bedakan antara siswa laki-laki dan perempuan, Bu Julaini khusus. Nah, serta dengan cara memberikan contoh tantangan bagaimana siswa dapat berkontribusi secara setara dan berbagi kegiatan. Nah, itu kita tidak membeda-bedakan jadinya. Menurut saya ya Itu dibedakan, maksudnya. tapi tetap akan bermain bola, entah itu nanti si putri sama putri bermain bola, yang putra sama putra. Seandainya kita mau satukan putra sama putri, tidak akan bisa. Karena apa? Nanti di salah satu ada permainan, ada yang jatuh, ada yang ditabrak sama temannya sendiri, sama teman, jadinya kelahi gitu. Kalau putri sama putri main sepak bola, bisalah kita ajarkan gimana cara menendang bola yang baik, gimana caranya mengoper bola pakai pakai kaki dalam atau pakai kaki luar gitu. Nah, kalau kita mau samakan, satukan putri sama putra, ya tidak bisa, tidak akan bisa jalan, karena putri pun kalau dia mau pakai kaki. Aneh sih dewa hati nih. Ini belum jantan tuh ya. Gimana menurut si Dew? Jadi Apa yang dulu apa kesetaraan gender nih, Bu Sus? tidak tidak dibeda-bedakan. Memang kita beda-bedakan kan. tidak Tidak usah kesetaraan gender tidak boleh dibeda-bedakan. No artinya no. Bu Jola ini coba ada PT, baik. Browsing coba nih. Iya, tidak dibeda-bedakan. Tetapi dalam satu kelompok, seandainya misalnya Bu Jola nih. Ya, nah, misal kan kita itu akan kita tidak membedakan cewek dan cowok dalam permainan itu kan. Tapi dalam prakteknya pertama pasarnya kita samakan. Nah, pas waktu permainannya itu tidak akan bisa berjalan dengan tidak bisa berjalan dengan lancar karena akan disamakan yang tetap bola, tetap akan ada permainan bola, entah itu putri ataupun putra, tetap akan main bola, tapi dibedakan putra sama putra main, putri sama putri, tetap dia akan main bola. Itu maksudnya, tapi jangan disatukan tempat putra sama putrinya. Iya, tetap dia main bola. Berarti pasnya kita main itu berarti kita pisahkan antara cewek dan cowok permainannya. Kalau kita pas prakteknya jadinya misalnya praktek cara menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, kita itu tidak akan beda-bedakan. Tidak kalau dibedakan. Misalnya, tidak dibedakan seperti itu pas kan. permainan kalau permainan bola tidak akan bisa jalan kalau ada perempuan di salah satu kelompok putra itu. Satu kelompok itu berarti paham. Wah itu nih kompak. Dong tulis dong. Bu Zulaini tulis. Wah aku nih
Wah, nulis. nih cobaan ada yang Nah, jelasan sida Bapak wah, nonton. jelasan wah bare itu malah penjelasan Nah, bare sido sih kata bareng-bareng iya, tetap jelasan. bar kecetelu penjelasan. Ya, wah, ini kita sepakat dah. Bermit ya Bu Zula ini. Bagus. Nah, ini penjelasan apa itu terang. Pas sendiri kenapa bermain bersama, permainan bersama itu baru dipisahkan. Kalau pas praktekannya kan bisa Disatukan ya, tidak dipisahkan. Ya. Kalau praktek sama tetap bermain. iya, tetap dia Tetap bermain. bermain ya. Kalau bermain itu tetap memang dia bermain, tapi kita pisahkan karena kalau kita misalnya Satu. campur karena kebanyakan karena siswa si cewek kebanyakan Teriak-teriak. kurang paham terhadap Ya, kurang permainan effort sepak juga. bola. Jadinya. Ya, kurang effort Nah, juga ya, kalau permainan sepak bola gitu. Ada Terus yang nanti nomor teriak-teriak, dua kena kaki nomor teriak. Jul. Nomor 2 Jul aneh. Apa tuh nomor 2 tuh? Sebagai guru PJOK yang Pemberdayaan. mengusung konsep adil gender, apa yang akan Anda lakukan sebagai solusi? Terkait isu kesetaraan gender, fenomena apa yang mungkin muncul dalam Pemberdayaan keputusan guru dan perempuan. nih Pak Agus. Apa? Untuk jawaban yang barusan itu jawaban yang nomor 2. Nomor 2. Kalau yang nomor 1 ini terkait ya isu kesetaraan gender, fenomena apa yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran terkait keputusan guru dalam pembagian peserta didik. Berarti apa yang akan terjadi ketika seorang guru PJOK membagi kelompok 1 ada dicampur putra sama putrinya, apa yang akan terjadi nanti di sana? Yang pertama, pasti perempuan akan teriak bilang tidak mau. Ya kan? Itu isu yang pertama muncul, teriak-teriak enggak mau Pak Guru. Yang kedua, takut Bu Guru, takut dia tentang naik, takut kena anu. Yang ketiga, dia tidak semangat. Yang keempat, effortnya tidak ada. Itu dah yang muncul tulis bahannya yuk. Ya nomor sekian berarti no. Iya nomor sekian isu. Nomor 2. Nah ini nomor 1, isu yang akan muncul dalam fenomena pembagian tugas. Ini nomor sekian nih. Yang pertama, peserta didik perempuan akan tidak mau kelompok dengan satu regu ada putra. Yang kedua akan teriak-teriak bilang takut. Yang ketiga semangatnya tidak ada. Raja. Sida catat Bu Zula ini. Nah, aku wah kara anu kene sak nomor aku anu kan. Apa? Searching le yur. Jarin arah anu nene kan. Ya. Guru dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang kesetaraan gender dengan cara dengan cara mengajar materi yang relevan dan memberikan contoh praktis tentang bagaimana kesetaraan gender dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajar materi yang tidak membeda-bedakan antara siswa laki-laki dan perempuan, serta dengan cara memberikan contoh tentang bagaimana siswa dapat berkontribusi secara setara dalam berbagai kegiatan. Nah, terus yang jawaban yang kedua, nah jadi kita itu pas permainan berarti halo? Gimana? Pas permainan apa? Yang jawaban teman baca soal senone. Membaca kan soal itu ya. Nah, sebagai guru PJOK yang mengusung konsep adil gender, apa yang akan Anda lakukan? Nah, jadi yang mengusung ini yang tadi kita bahas. Gimana caranya kita kasih permainan biar adil antara cewek dengan cewek, cowok dengan cowok seperti itu, agar dia bisa berjalan dengan lancar permainan tersebut. Seperti itu. Iya. Gimana? Iya, Wati ya. Sida wah lanjut. Iya, Wati. Ibu Susi masuk ke kelompok yang mana?
Sudah presentasi. Ini kelompoknya Pak Agus sama Bu Jula ini. Ah, berat sebelah ini, nggak betul. Oh, Yo. Berat sebelah gimana sih? Itu sih berat Arah sebelah. dua nih. berarti Pak Agus ini pemadu nih. Luar biasa. Pak Wah Jack, iya, wah tulis dong Bu Jula ini. Pak Musakar, diskusi kita cukup lewat WA. Kita Mantap, nggak Pak Jack. usah pakai WA kita, Bu. Mantap, Iya. Siap. mantap. Coba Pokok tuh. kita besok sih tatapan Bu Jula ini nih. Langsung kenyang kita ini. Sate itu sate apa? Tuh. Oke Pak Jack, Bener. siap-siap presentasi Pak Jack. Kita kelompok 1 kita yang duluan nanti ini. Pak Muhammad Huldi udah selesai kelompok 1. Bu Susilawati udah rampung? Udah aman Pak. Iya, Dia duluan kan mau Pak, presentasi itu. Pak Agus yang duluan presentasi. Pak Heri sudah selesai, Pak Heri kelompok 2? Nggak tahu tadi, aku masih nulis nih. Pak Agus, wah sawahan. Iya. Oh, si Dewa. Nani tuh saling bantu Nani. Si Iya, Dewa ntar juga. dulu, makanya ntar dulu. Tanuah banget. Kan kelompok 1 yang akan duluan juga. Kita kelompok 3 pelan-pelan deh. Slow, Bu. Oke, waktunya tinggal 1 menit, Bapak Ibu Guru. Silahkan dirampungkan. Ya, masih kolaborasi lewat telepon, Pak. Oh, mantap kawan. Ribut di Zoom. Itu yang ribut tak cek dulu. Iya, makanya itu. Kambe, Zoom ke nih. Oh, wah, gas kawan. Ya. Ada yang tambahan, Pak Eri? Ada tambah? Yang nomor 1 mungkin Pak Eri tambahan. Yang A itu. Oh iya. Sudah untuk yang ke-1, untuk yang kedua. Ayo dah, siapa yang duluan? Pak Agus duluan? Yo, kan kelompok seki boleh. Nggak apa-apa dah, kita yang duluan aneh. Gimana Pak Fasilitator? Kelompok 1 siap. Bisa kelompok lain yang duluan Pak Fasilitator? Woi, Pak Jack. Tos dulu Pak Jack. Ya, mantap. Bagus aneh, bisa kelompok lain nih yang duluan nih ada taman itu. Apa? Bisa kelompok yang lain duluan nih kenapa? Gerah. Pak Fasilitator. Coba angkat tanya. Apa bermintan? Apakah sudah selesai kelompok 1? Siap, udah selesai. Oke, kita langsung saja Pak Muhammad Huldi. Siapa yang presentasi ini? Saya Bapak saya. Pak Huldi. Ya. Pak Jack, apa? Silakan. Pak Jack. Silakan Pak share Huldi. screen. Siap. Baik, Bapak Ibu, izin. Jadi udah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah terlihat. Ya, baik. Izin. Bapak Ibu semuanya. Jadi izinkan kami dari kelompok 1 ini saya Muhammad Huldi dan rekan saya ada Pak
Ahmad Muzakkar. Kami masing-masing tugas, saya di SDN 2 Sukamakmur dan Pak Ahmad Muzakkar di SDN 1 Gerung Selatan. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, kami dapat tentang eksklusivitas pendidikan jasmani dan dominasi wacana olahraga. Nah, ini tadi kasusnya. Dalam satu kegiatan pembelajaran PJOK di kelas 9, Pak Guru Budi mengajarkan keterampilan melempar dan menangkap melalui permainan bola kecil, yaitu bola kasti. Setelah memimpin kegiatan pemanasan, kemudian Pak Budi memanggil 2 orang muridnya, 2 orang siswanya, yakni Rudi dan Seto, untuk membentuk masing-masing tim. Terlebih dahulu, Rudi dan Seto melakukan tos. Nah, tos yang dimaksud itu seperti ini, Bapak Ibu. Ya, permainan tos. Yang menang kemudian memanggil 1 orang untuk menjadi timnya, kemudian bergantian dengan yang kalah. Begitu seterusnya. Demikian Rudi dan Seto bergantian memanggil temannya satu persatu secara bergantian untuk menjadi kelompoknya. Sampai semua peserta didik masuk ke dalam tim Seto maupun timnya Rudi. Setelah itu, permainan kasti dimulai dengan terlebih dahulu tim Seto menjadi tim pemukul. Sementara tim Rudi menjadi tim penjaga. Ya, pertanyaannya adalah terkait isu eksklusivitas atau fenomena yang mungkin muncul dalam proses pemilihan anggota regu oleh peserta didik Rudi dan Seto sebagai guru PJOK yang mengusung visi bahwa PJOK adalah sarana untuk hidup sehat sepanjang hayat. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, dalam kasus ini izin jawab rekan-rekan semuanya. Ya, jawaban saya terkait tentang isu eksklusivitas. Nah, dari ilustrasi di atas, menurut saya, Pak Budi memberikan peluang kepada Rudi maupun Seto untuk melakukan hal-hal yang menurut kami agak kurang adil. Dalam ilustrasi di atas, Pak Budi memanggil Rudi dan Seto untuk kemudian melakukan tos. Nah, yang menang berhak memilih dengan siapa yang akan menjadi timnya. Dalam hal ini tentu secara naluri kompetisi masing-masing akan memilih tim yang memiliki kemampuan terbaik. Ya kan? Nah, akan memilih tim dengan kedekatan secara emosional, akan memilih tim yang tentu memiliki popularitas dan lain-lain agar menjadi tim yang solid. Nah, itu yang akan timbul Bapak Ibu. Selanjutnya sebagai guru PJOK mengusung visi bahwa PJOK adalah sarana untuk hidup sehat sepanjang hayat. Apa yang akan kami lakukan tentunya sebagai solusi. Solusinya yang harus dilakukan ialah kita memfasilitasi mengelompokkan untuk pembagian kelompok secara adil, Bapak Ibu. Tentu harus dibagi oleh kita. Ini permasalahan yang ada di atas, agar pembagian kelompok berjalan dengan baik dan menyenangkan bisa dilakukan dengan permainan-permainan pengelompokan, begitu. Entah itu dengan cara berhitung dan lain sebagainya. Selain itu, sebagai guru juga kita perlu menjelaskan aturan-aturan yang diberlakukan selama proses pembelajaran. Kalau yang ini lebih ke arah kesepakatan kelas. Nah, dalam kesempatan ini, Bapak Ibu, hanya itu yang bisa kami sampaikan, masukan dan arahan yang sifat membangun sangat diharapkan. Sekian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di kelompok 1 itu kalau dikasih siswa itu memilih temannya, maka dia akan memilih teman secara kedekatan emosional. Supaya temannya itu menang, dia memilih sendiri. Nah, ya. Jadi yang dilakukan seharusnya di sini menurut kelompok 1, guru yang harus membagikan kelompoknya supaya adil. Itu Bapak Ibu guru. Silakan, mungkin ada masukan dari kelompok 2 dan 3. Ada? Mari Bapak Ibu,
kami sangat mengharapkan masukan dari Bapak Ibu agar ke depan tentunya kita bisa melakukan inovasi-inovasi baru dan terbarukan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Siapa yang share screen? Oh, saya keluar dulu, Pak. Oke, boleh. Ya. Ya. Oke, share screen. Share screen. Ya, maka share. Kayak Tasya tadi. Buka dulu file yang akan ditampilkan. Setelah itu kan ada di samping. Ya. Coba. Bu Zulaini, Pak Agus. Coba dulu, coba. Kedua itu nih. Apa tadi? Share screen, Buka dulu filenya, file studi kasus 2-nya, Pak. Baru setelah itu baru di share screen. Oh gitu. Oh ya. Mantap, panitia Maulid. Sudah ya? Sudah terlihat atau gimana? Belum. Belum. Angka WA ya. lain. WA-nya ini. Keluar dulu. WA itu. Buka file yang akan dipresentasikan. Oh ya, mungkin nge-lag mungkin. Ya. Ini udah 1 menit Keluar yang dulu. lalu. Ya. Untung dia naruh chat Bu Hati belahan sandal no kadi buno aja kebaca udah nih. Wah boleh. Istirahat mendak. Pak Jack. Udah dulu keluar dulu biar lebih. Bagus, enggak kita pakai anak juga ini layar di laptop itu. PG Makassar itu Pak Ketua. Di close dulu, share screen-nya keluar dulu dari. Oke. Sebelum Pak Guru share screen, buka file studi kasusnya. Ya Pak. Bismillah. Halo, sudah. Nah, jaringan Anda bermasalah. Oke, sudah Pak ya. Belum ada. Terlihat? Belum terlihat. Atau kalau kelompok 3 udah ready ya, gas. Bisa Pak Ari? Tuan minta Putus-putus suaranya Pak Ari. sinyalnya mungkin di saya ini. Iya, ya, makanya sinyalnya. itu sinyal mungkin ini. Iya, Dew. Keluar dulu. Oke, silakan Pak Ari. Mungkin Pak. Coba ya. Coba saya minta tolong. Ayo, ini ya dulu. Ya, matiin dulu. Oh, sebentar. Kalau saya bantu Pak Heri ya.
Matiin dulu. Mungkin Pak Ya, coba. Uldi Oh, yang masuk ini. share-kan Pak Heri, kirimkan Oke, siap. filenya. Siap. Izin sebentar, Pak. Izin. Mau bantu Pak Heri sebentar. Gimana, sudah kelihatan? Ini kan? Ya. Oke. Sudah. Oke. Itu dah. Ignore. Saya udah sokor baru lama saya sedih berasa Paru. oh baru dia lama namanya penjelasan Pak Ari, nanti dia yang nanti dia yang sudah bukain ini buka bisa. Oke, silakan Pak Heri. Mikrofonnya diaktifkan Pak Heri. Pari, sudah Pari? Mana dia? Pak Ari sepertinya terpental ini. Keluar dia Pak Ari. Oh, Pak Ari terpental ya. Iya. Persentase Pak. Enggak apa-apa. Tinggal situ. Tapi janganlah tulisan, tidak sesuai. Kenapa ada berkekerasan dulu? Terus yang ini kan ya, bagaimana Bapak Ibu kelihatan share screen-nya Pak Ari? Pak Heri? Diperbesar Pak Ketua.
Mungkin bisa nekat jadi bisa. Dibacakan saja langsung Pak Hari. Untuk mempersingkat waktu dibacakan saja. Oke, sudah jelas. Silakan. Ya, sudah. Sudah, Pak Heri. Mikrofonnya Pak Heri, mikrofon. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Siap. Ya. Mikrofonnya belum aktif dia. Aktifkan mikrofonnya Pak Heri. Ya. Halo? Sudah kedengeran? Ya, siap, kedengeran. Siap. Aman. Ya, kelompok 2. Ya. Partisipasi peserta didik disabilitas dalam PJOK. Situasi. Dalam sebuah kelas terdapat 2 orang penyandang disabilitas, yang satu menggunakan kursi roda, sementara yang satu mengalami amputasi pada lengan kanannya karena kecelakaan. Seandainya Bapak Ibu yang bertugas mengampu pembelajaran di kelas itu, langkah apa yang Anda lakukan? Pertanyaannya, A. Sebagai guru PJOK yang mengusung pendekatan individual dalam paradigma inklusivitas, apa yang akan Anda lakukan dalam situasi peserta didik dengan disabilitas? B. Bagaimana bentuk penilaian yang akan Anda lakukan dan sesuaikan dengan mengakomodir kebutuhan seluruh peserta didik? Ya, jawaban A. Dalam situasi peserta didik dengan disabilitas, saya akan mengadaptasi metode pengajaran dengan cara satu, identifikasi kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan spesifik masing-masing peserta didik melalui observasi dan diskusi. 2, modifikasi kegiatan, mengubah aktivitas fisik agar sesuai dengan kemampuan mereka, misalnya dengan menyesuaikan peraturan permainan atau menggunakan alat bantu. 3, dukungan teman sebaya, mendorong kolaborasi antara peserta didik di mana mereka saling membantu dan belajar dari satu sama lain. 4,
fokus pada keterampilan, menekankan pengembangan keterampilan individu dan partisipasi bukan hanya dari hasil akhir. 5. Umpan balik positif. Memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membangun kepercayaan diri dan motivasi peserta didik. Dengan pendekatan ini, setiap peserta didik dapat merasakan diterima dan termotivasi untuk berkembang B. Bentuk melakukan penilaian yang mengakomodir kebutuhan seluruh peserta didik disabilitas berikut adalah beberapa bentuk penilaian yang dapat diterapkan. 1. Penilaian formatif dan sumatif. Gunakan penilaian formatif selama proses pembelajaran mengajar untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Penilaian sumatif dapat melakukan di akhir pembelajaran untuk mengevaluasi pencapaian. 2. Penilaian berbasis proyek. Berikan tugas proyek yang memungkinkan peserta didik menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai dengan kemampuan mereka, seperti prestasi, poster, atau video. Poster, ya. 3. Pilihan metode penilaian. Sediakan beberapa pilihan metode penilaian seperti tes tertulis, lisan, atau praktekum. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk memilih cara yang paling nyaman bagi mereka. 4. Adaptasi alat dan bahan penilaian. Sesuaikan alat penilaian seperti penggunaan teknologi asistif atau menyediakan materi dalam format yang lebih mudah diakses, misalnya audio Braille. 5. Penilaian kolaboratif. Libatkan peserta didik dalam penilaian diri dan penilaian teman. Ini membantu mereka memahami proses penilaian serta memberikan perspektif yang beragam. 6. Kriteria penilaian yang jelas. Tetapkan kriteria penilaian yang jelas dan terukur serta komunikasikan dengan baik kepada peserta didik agar mereka tahu apa yang diharapkan. 7. Fleksibilitas waktu dan tepat. Berikan fleksibilitas dalam bentuk penyelesaian tugas dan tempat pelaksanaan penilaian jika diperlukan. Dengan pendekatan ini, penilaian dapat lebih eksklusif dan dapat memenuhi kebutuhan berbasis peserta didik, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Baik, terima kasih Pak Heri atas presentasi di kelompok 2. Jadi bagi disabilitas itu penilaiannya fleksibel, ya, beda dengan peserta didik kita yang normal. Terima kasih, luar biasa kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi. Ayo Bu Zulaini presentasikan.
Silakan Pak Huldi, raise hand. Izin Bapak. Ini rekan-rekan, ini lebih ke arah ini sih. Apa namanya kaitannya dengan isu disabilitas. Bagaimana jika apa namanya kan di sekolah reguler pada umumnya itu kan rata-rata belum akses disabilitas begitu. Nah, kebetulan dalam di teman-teman di kelompok 2 ini kan mendapat studi kasus yang memang apa namanya membahas tentang isu disabilitas begitu. Nah, sekarang dari hal-hal yang sudah dipaparkan tadi itu kalau apa namanya sekolah yang memang lengkap dan akses disabilitas, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang tidak, misalkan yang belum akses disabilitas, misalkan apa kira-kira yang akan hal konkret apa yang akan kita upayakan. Nah, kita sama-sama tahu bahwa sekolah kita kan tidak artinya kita berada di sekolah-sekolah pelosok ini, Bapak Ibu, tidak di sekolah-sekolah umum di kota pada umumnya yang memungkinkan akses disabilitasnya memang ada begitu. Sudah akses begitu untuk apa namanya anak-anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan sekolah-sekolah yang hal konkret apa yang akan kita lakukan jika nih kondisi sekolah kita itu belum akses disabilitas. Hal konkret apa kira-kira? Terima kasih. Konkret. Silakan kelompok 2 atau mungkin ada yang bisa menanggapi teman-teman yang jadi bagus. Bisa dengar? Halo? Sinyal lagi. Bisa Pak Ari, bisa. Halo, bisa. Bisa, Pak Ari, bisa. Jadi pertanyaan bagus, hampir saya juga terpikir seperti itu. Jadi konkretnya ya Pak Huldi, memang di sekolah kita ya, sekolah kita di PKG ini belum mendapatkan atau tidak mendapatkan siswa yang disabilitas. Jadi bayangan kita, kisah atau pengalaman kita sejauh ini belum ada ya yang siswa yang berkebutuhan disabilitas. Jadi hal konkret apa jika tadi kan gambaran kedepannya, visual kedepannya, jika ada peserta didik disabilitas, hal apa yang akan kita lakukan? Jadi sesuai dengan pemaparan dari B tadi, bagaimana jika ada siswa disabilitas ini untuk metode atau penerapannya nanti. Untuk konkretnya, mungkin konkretnya kita belum bisa untuk rasakan. Mungkin kita akan gunakan nanti yang seperti Pak Fasilitator bilang untuk fleksibilitas dari penilaian. Misalnya waktu dan tempat. Misalnya waktunya nanti untuk disabilitas bisa setelah apa namanya pembelajaran dia diberikan ke fleksibilitas waktu dan tempatnya, seperti misalnya ada nanti pembelajarannya berbentuk video, nanti dikirim ke rumahnya, mungkin dia berhalangan hadir ke kelas atau di lapangan, kita berikan nilai dari bentuk video nanti di rumah begitu. Dan nilainya bukan hanya dari video saja, tapi tes tulis dan tes lisannya nanti ya, seperti itu. Itu gambaran konkretnya mungkin jika hal itu terjadi begitu Pak Huldi. Makasih. Jasa Hari tanggapan bagaimana? Siap, luar biasa Pak Ari, luar biasa. Artinya ini menandakan bahwa mungkin ada lain yang menanggapi.
Iya, iya. Izin Bapak sebentar. Silakan Pak Huldi. Ya, artinya dari hal-hal yang bisa mungkin saja terjadi karena semua kita ini berkesempatan menjadi disabilitas, Bapak Ibu. Bukan berarti disabilitas itu bawaan lahir. Ada yang memang di pertengahan kita menjadi disabilitas. Namun dengan yang disampaikan oleh Pak Ari tadi memang ini menjawab bahwa ya dengan jawaban tadi bahwa kita guru-guru yang ada di pinggiran kota, misalkan ini seperti kita ini adalah guru-guru yang memiliki kemampuan yang tidak kalah saing dengan guru-guru yang memang ada di kota. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak Ari, penjelasannya sangat luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak Huldi dan Pak Ari Tarmizi. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Siapa yang presentasi, mana Pak Agus? Siapa yang saya screen ini? Pak Agus sudah. Pak Agus izin itu, Pak Agus izin. Suruh Agus izin sebentar katanya, karena mau ngelayat. Ngelayat. Itu Oke, silakan mewakili. Ada 2 ini. Ada Ibu Susi dan Bu Gula ini. Putri Mandalika. Bisa langsung aja Pak ya Pak. Itu sudah dikirim nggak jawabannya sama Pak Agus tadi? Nggak usah dah pakai anak dah, ya dah. Nggak usah pakai. Aku dah Bu Zela ini. Ya, silakan. Kita lihat juga. Ya. Tidak ditampilkan, biar tidak tampilkan. Ya, enggak ditampilkan, sudah enggak usah ditampilkan. Nggak bisa share screen? Nggak bisa dia. Selain Agus tadi. Bukan, maksudnya enggak ada saya ketik atau apa gitu. Tadi kirimkan tadi sama Pak Agus yang di. Enggak ada. Cuma dia ngeliat di Google, saya cuma tulis saja. Oh, siap. Oke, dilanjutkan saja Bapak Ibu, bagaimana? Iya, lanjutkan. Oh, siap. Itu jawabannya di ke kamera biar kita lihat. Dari kamera biar kita lihat. Saya ini. Pada saya apa-apa. Oh iya dah, oke. Nanti saya menambahkan dah, ya. Adil gender dalam PJOK ya. Situasinya dalam sebuah pembelajaran pendidikan jasmani di kelas 8 berisi 35 peserta didik yang terdiri dari 15 peserta didik putri dan 20 peserta didik putra. Materi yang disajikan oleh guru pada waktu itu adalah sepak bola. Permainan dibagi menjadi 2 kelompok. Setelah melalui berbagai rangkaian pembelajaran mereka bermain. Demi menjaga kesetaraan gender, maka guru memainkan 2 kelompok yang berisi peserta didik putra dan putri tersebut dalam 1 kali kesempatan bermain bersama. Pertanyaannya, yang pertama, terkait isu kesetaraan gender, fenomena apa yang mungkin muncul dan proses pembelajaran terkait keputusan guru dalam pembagian peserta didik laki-laki dan perempuan. Kemungkinan akan terjadi ya, akar permasalahannya beberapa anak perempuan menganggap sepak bola sebagai permainan anak laki-laki sehingga mereka cenderung pasif dan lebih memilih berkumpul sama yang temen ceweknya gitu. Yang kedua, pembelajaran kurang kondusif dan capaian dari tujuan pembelajaran kurang tercapai dengan maksimal. Jadi langkah ya dari soal yang kedua, sebagai guru PJOK yang mengusung konsep adil gender, apa yang akan Anda lakukan sebagai solusinya? Mungkin solusinya 1,
memberikan pemahaman kepada seluruh peserta didik bahwa sepak bola itu permainan yang dapat dimainkan oleh semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, melakukan modifikasi pembelajaran yang dikombinasikan dengan materi permainan sepak bola agar mampu diterima oleh seluruh peserta didik. 3. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir segala kebutuhan dan kemampuan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Mungkin itu saja, mungkin ada tambahan dari Bu Susi. Silakan, ada tambahan dari Bu Susilawati? Apakah ada? Ada Pak, sedikit. Sedikit aja tambahannya teman-teman ya. Baik, untuk isu yang akan timbul, jawaban nomor 1 ya. Untuk isu yang akan timbul secara tidak langsung adalah siswa putri tidak akan terima bila dikelompokkan bersama kelompok putra, Pak. Dan yang kedua juga siswa putri tidak akan semangat dalam melakukan permainan sepak bola. Yang ketiga, siswa putri juga takut kena tendangan atau senggolan dari siswa putra, itu biasa katanya, Pak. Dan pembelajaran PJOK peserta didik laki-laki sering meminta pembelajaran PJOK seperti sepak bola, sedangkan peserta didik perempuan ikut-ikut saja, Pak. Tapi ya itu dengan satu catatan, dia akan banyak ngomong, Pak, karena itulah inilah. Nah, yang kedua, jawaban yang kedua, nah, kita sebagai guru PJOK harus memahami paradigma yang ada. Kita harus berpikir terbuka selalu, menerapkan prinsip-prinsip pendidikan jasmani. Kita harus dapat mengakomodir seluruh peserta didik kita, baik putra ataupun putri. Nah, kita melaksanakan pendidik inklusi dengan baik, Pak. Itu saja. Luar biasa, kelompok 3. Bu Julaini dengan Bu Susilawati. Silakan, mungkin ada tanggapan dari kelompok 1 dan 2. Oke, Pak Muhammad Huldi. Silakan, Pak Muhammad Huldi. Mikrofonnya itu, Pak. Ngantuk, Pak Ketua. Saking semangat. Lupa. Saking semangat milih Bu Ketuaan, Pak Ketua nih. Terima kasih Pak Jack. Terima kasih sudah lanjut. Luar biasa Pak Jack. Siap. Kepada Pak Jack. Ya, baik. Kalau kita lihat dari studi kasus yang ada, di sini kan ada 35 peserta didik yang terdiri dari 15 peserta didik putri dan 20 peserta didik putra. Dalam konteks ini kan ada terjadi perbedaan jumlah. Kaitannya dengan itu, Bapak Ibu, apakah yang perlu saya tanyakan di sini nih, berarti dalam pembagian kelompoknya, satu kelompok itu terdiri dari putra dan putri, berarti begitu? Pemahaman saya begitu sih ini, Bapak Ibu. Iya. Gitu ya? Ada putra putrinya dalam satu kelompok. Ya, itu ada putra dan putrinya berarti ya? Dalam satu kelompok itu digabung putra sama putri, maksudnya Pak Huldi? Ya, pengalaman saya di studi kasus ini. Berarti begitu ya? Enggak, kalau menurut saya, kalau kita jadikan satu antara putra dan putri, kan tadi saya sudah menyampaikan isu yang akan terjadi pada peserta didik kita. Seandainya kita akan mengelompokkan di dalam satu kelompok itu terdiri dari putra putri. Ya. Yang kedua juga kelompok 2 kan putra putri gitu, maksudnya kan tidak akan bisa jalan. Ya. Yang saya maksud di sini itu begini, Bu. Maksudnya gini, Bu Guru. Ya.
satu tim itu putra putri gabung katanya. Dalam tim ini, bagi kelompok dalam tim yang sudah dibagikan sesuai dengan ilustrasi yang ada di sini itu, apakah satu kelompok itu terdiri dari putra-putra saja, terus terdiri dari putri-putri saja, atau di mix begitu? Di mix itu artinya dicampur antara satu kelompok itu terdiri dari ada putra, ada putri dalam satu kelompok. Di dalam teks itu digabung putra sama putrinya dalam teks, dalam situasi yang dikirim sama Pak Fasilitator itu memang digabung putra sama putrinya. Ya. Kalau dalam pemahaman saya jawab apa? Dalam pemahaman saya, ini kan sama-sama kelompok 2. Iya, sama-sama kelompok 3. Oh iya, kelompok 3, kelompok 2 kayak. Kalau dalam pemahaman saya tidak akan tidak dicampur antara kelompok 1 putra putri, kelompok 2 putra putri, tidak. Kalau di sini kelompok putra putra, kelompok putri putri, tapi tetap dia akan permainan sepak bola gitu. Saya tengahin, jadi Bapak Ibu guru hebat di kasus yang 3 ini dalam satu sesi, artinya kalau didurasikan dalam satu jam itu, laki perempuan itu gabung dia mainnya, itu Bapak Ibu guru. Itu yang ditanyakan sama Pak Huldi. Nah, dari hal itu apa yang akan terjadi, kan di situ pertanyaan kasus. Itu akan timbul nanti. Putri tidak akan terima kalau dikelompokkan bersama putra, kan itu jadi isunya nanti Pak. Jadi Pak Huldi digabung dia satu apa namanya? Kali pertandingan itu digabung. Ya, antara putra dan putri. Berarti putra dan putri digabung menjadi satu kelompok. Nah, ini kan baru match jadinya. Artinya ini ketemu. Malah di kelompoknya yang nggak match, jadi ini ada artinya ada selisih pemahaman terhadap studi kasus yang ada. Tentu kalau dipisah malah lebih Bu Susi, artinya isu sosialnya akan lebih sedikit begitu. Iya. Yang digabung. Nah, kalau dia digabung, segala hal yang dipaparkan oleh Ibu Jula ini tadi, maka itu besar kemungkinan terjadi. Besar. Nah, salah satu hal isu sosial yang akan sangat berdampak sekali itu pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar sesuai dengan permainan sepak bola. Ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu guru, ada tanggapan lain? Sudah Pak Ketua. Oke. Siap sudah. Baik. Ya. Jadi dari diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jika sekolah kita sekolah yang fasilitasnya terbatas, maka silahkan maksimalkan aset yang ada. Jika misalkan peralatan atau misalkan tempat lompat, bak lompat jauh tidak ada, jangan diajarkan Bapak Ibu guru. Bagaimana kita mau mengajar kalau fasilitas itu tidak ada? Cuma kalau misalkan Bapak Ibu guru daerahnya di pinggir pantai, itu bisa dimodifikasi, lompat jauh itu di pasir, di pantai, anak-anak dibawa ke pantai. Kalau anak-anak kita yang sedang atau disabilitas, maka ajarkan yang kira-kira bisa menjadi kira-kira bisa menjadi olahraga yang bisa bekerja sama. Artinya bahwa anak kita disabilitas itu paling tidak mampu melakukan gerakan walaupun tidak sempurna dibanding teman-temannya itu. Jadi kesimpulannya, jika Bapak Ibu guru mengajar,
ajarkan yang memiliki fasilitas atau sarana prasarana yang ada. Kalau Bapak Ibu guru mau mengajarkan, silahkan modifikasi, baik itu lapangannya maupun alatnya. Ya, itu Bapak Ibu guru hebat. Kemudian penilaian. Penilaian itu ada keterampilan, ada pengetahuan. Keterampilan itu praktik, kemudian pengetahuan itu adalah ujian tulis, ya. Ujian lisan itu adalah pengetahuan. Silahkan dimodifikasi Bapak Ibu guru. Intinya adalah bagaimana siswa dan peserta didik kita itu bergerak dan menyenangkan. Itu Bapak guru hebat. Jangan sampai ada perasaan tidak nyaman ke anak-anak itu. Ya. Nah, disinilah seni kita sebagai guru, bagaimana kita mengajarkan anak yang dari tidak suka menjadi suka, yang dari tidak senang menjadi senang. Itulah. Dari mana indikatornya? Dari itu tadi. Dari tadi anak, tidak suka dia pelajaran sepak bola perempuan. Setelah melalui proses, ternyata anak itu besoknya minta, Pak Guru, hari ini kita main sepak bola ya, nanti selesai materi. Kalau ada sisa waktu. Itu adalah salah satu indikator Bapak Ibu guru olahraga itu berhasil mengajar sepak bola itu. Itu Bapak Ibu guru ya. Ya, kita lanjut materi berikutnya. Saya share screen. Oke. Bisa dilihat Bapak Ibu guru hebat? Bisa. Siap, bisa. Pasal. Baik. Di sini sudah kita diskusikan terkait dengan kelompok Bapak Ibu guru. Pertanyaan-pertanyaannya kita melanjutkan sekarang di mana? Di mana ini? Di mana posisi Bapak Ibu guru saat menghadapi isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK? Saya sudah kirim link Jamboard pada WA Group, silahkan dibuka, diisi dari halaman 1 sampai 3 Bapak Ibu guru, sama tekniknya dengan yang kemarin. Ada link Jamboard di WA Group, langsung saja diisi. Silakan dibuka WA grupnya di WhatsApp grup. Belum masuk, Pak. Belum Fasilitas. masuk. Belum masuk. Belum masuk, Pak. Ya, tunggu sebentar, Bu Guru. Mungkin ada kepandak-kepandak di jalan dia. Ada kok di link grup di grup Bapak Ibu. Jadi itu dikirim jauh sebelum Zoom dimulai. Ada link Jamboard di grup kelas kita. Ya, Jamboard itu deh. Share ya.
sudah masuk di link. Masuk ya. Sudah? Ya, di link. Coba lihat dulu. Belum, ntar dulu belum saya lihat. Di HP. Coba lihat di HP-nya Bu Guru. Di HP, enggak di layar ini, di Zoom. Di Zoom. WA, buka WA. Oke, terima kasih. Download. Apa yang bisa Anda lakukan secara pribadi untuk menghadapi isu tersebut? Ada 5 itu. Ada 5 itu. Cek dia ke itu dulu Bu Guru. Ada 5 di situ. Ya, ada 5. Ada 3, silakan diisi. 3 ini kan? Ada 5 anunya Bapak. 3 soal gitu. Oh iya benar. Setelah mempelajari modul 1 didapat isu sosial 3. apa yang ternyata sering. Ini 1 kan setelah mempelajari modul 1.4 ini? Ya, nomor 1 ini nomor 1. Ya. Aku warna pink ya tetap. Ya, dia klik kan ada paling atas dia. CP bulat. Salah Bulat, itu. bulat. Allahu Akbar, hapus bulat. Bulatnya hapus. Nenek. Bu iya udah aku terus bulat. Aku pink ya. Pak Huldi ajak saya. Coba klik itu Bu. Monitor Pak Jack. Pak Jack. Ya, siap. Hadir. Silakan kasih tutorial ke Ibu. Karena pelunggu senior dalam Jambot. Bu, ya perhatikan ada teman-teman guru. Ya, Bu Susi, matikan mikrofonnya. Oh ya, maaf. Ya, Bu Guru, Bu Jela ini ya hadap kiri, pandangan ke kiri ya. Ada pena, gambar pena sebelah kiri. Tekan tombol kotak. Udah? Ada panah apa? Pulpen ini. Pena ya? Kotak 1, 2, 3, 4. Nomor 4. Nomor 4. Ya. Tekan. Tulis di sana jawabannya dah. Lalu selesai menjawab, simpan. Muncul nanti jawabannya. Yang mana ini? Oh iya, tanda panah Bu Guru. Coba tar. Tanda panah apa pen? Tanda kotak itu kotak nomor 4 Bu Guru. Yang pertama yang ditekan mana? Tinggal pilih warna, mau pakai kuning, mau pakai saya pakai yang kuning ini. Kotak itu nomor 4 Bu Guru. Iya, udah ini kotak. Muncul enggak? Stick note itu bilangnya. Note. Sticky note. Udah? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Masa belum itu? Iya. Belum dia connect, mungkin ini sih dia Bu Guru. WA-nya grup. Connect di WA grup itu dulu, buka. Saya juga belum bisa ini buka. Coba kirim ulang ke grup Pak Asal ke. Silakan klik di WhatsApp di link WA grup itu Pak Muzakkar.
Kalau Bapak Ibu guru yang sudah, mungkin bisa next. Lanjut ke halaman 2, 3. Pak Ari sudah masuk. Isu yang sering muncul adalah bullying dan intimidasi. Oke. Pak Muhammad Huldi, bullying. Ini yang pink ini siapa ini? Bu Susilawati atau siapa? Isu yang sering muncul di sekolah seperti bullying, mengolok nama-nama orang. Silakan Pak Huldi, raise hand. Izin ke kamar mandi, Pak Fasilitator. Silakan. Ya, terima kasih. Pak Muzakkar, yang sering terjadi sering mengolok-olok teman sejawat. Luar biasa. Sudah disimpan terus Pak ya? Iya, disimpan. Sudah disimpan. Terus? Langsung naik ke nomor 2 itu, naik paling ujung, Bu Guru. Paling ujung atas. Atas. Satu, dua. Mana? Yang ini. Lihat yang ini. Udah? Nggak ada sih deh Bu Guru nomornya. Bu Julain udah. Siap. Nomor 2 Bu Guru. Udah? Mana? Itu paling atas. Atas laptop. Lihat atas laptopnya tuh layarnya. Lihat layar. Ada tanda panah. Ya. Next terus. Yang pan. Tanda panah di tengah. Di tengah soal. Next yang ini. Ya. Itu yang ditekan. Ya, tekan.
Tengah-tengahnya ini di kotak ini. Enggak, di panah, di panah. Sebelah Panah kanan. sebelah mana ini? Kanan, kanan. Ya, kanan. Next, nomor 2 kan itu jadinya. Jawab terus. Belum ngerti. Belum ngerti, Bu Guru. Ada tangan, ada sebelah. Mana HP-nya Bu Jula ini? Video call, mana HP-nya? Video call tak nih. Video call. Malum dia kurang sehat ini Pak Pasel. Bu gurunya. Baru sembuh. Aku telepon mah. Kolaran. Luar biasa semangatnya Bu Jula. Ya, harus semangat Bu Guru ya. Aku telepon ya, video call. Semangat, Bu Guru. Nih serius nih. Nomor 2 Sani. Nih. Jak Sani. Nah, terus pilih. Cari nanti. Kita dulu aku kan ini. Ini kan wah kan? Pilih kan? Cari terus Sani. Nih. Cari yang ini. Ini kayak buku. Sticky note tuh nih. Serius deh. Sani serius nih. Sani. Pilih. Udah? Tengah. Taruh mati anu jodoh. Udah. Wah, Allah. Mari kita lakukan. Pilih. Kita warna apa lalu pilih. Boleh. Aku pilih soal. Udah tulis di sana. Tulis terus apa? Soal. Aku bebas banyak soal. Kan. Nah, lepas ini jauh. Sudah selesai diisi, Bapak Ibu guru hebat? Bu Jula ini nomor 2 yang belum kayaknya. Pak Heri ini. Izin ke kamar mandi,
Pak Guru, udah izin kamar mandi. Silakan. Enggak, dia nanya tadi Pak Ari Tarmizi, mana Pak Ketua katanya, udah izin. Oke. Terima kasih Pak Fasilitator. Sudah semua Bapak Ibu? Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa Pak. Oke. Bisa baik. Pak. Siap, bisa. Ya. Udah selesai semua? Bu Zulaini belum bisa itu. Belum. Bu Astagfirullahaladzim. Zulaini enggak bisa. Bu Guru? Nomor berapa? Enggak, dia enggak bisa anunya, laptopnya enggak ada iya. muncul keluar Oh, apa kendala itu tadi. teknis. Ya, udah saya video call barusan enggak bisa laptopnya. Nanti dilanjutkan Bu. Insya Allah Zulaini, nanti ya. dilanjutkan Bu Guru. Iya, laptopnya enggak bisa. Ya, siap. Kita sampai di penghujung kegiatan. Saya minta Susilawati kan refleksi kita pada hari ini itu apa pengalaman Bu Bapak Ibu guru yang mewakili Bu Susilawati terkait dengan pelajaran modul titik 1.4 ini terkait dengan isu-isu sosial dalam PJOK. Kemudian apa perubahan yang terjadi dalam diri Bapak Ibu setelah mempelajari modul 1.4 ini. Silahkan Bu Susilawati memberikan refleksi kegiatan kita hari ini. Belum saya dengar Pak. Silakan. Putus suaranya, mohon maaf. Baik, saya ulang. Nanti sekarang Ibu Susilawati memberikan kesimpulan atau refleksi dari kegiatan kita hari ini. Materi apa yang saja yang didapat pada hari ini terkait dengan isu-isu sosial PJOK. Silakan Bu Susilawati. Apa? Aduh, kok aku bingung. Terus Pak sebentar. Baik, terima kasih Pak Fasilitator. Untuk hari ini aja ya Pak ya? Iya Bu Guru, hari ini aja. Betul, untuk hari ini saja Bu Susilawati. Silahkan, apa ilmu yang didapat dari kegiatan kita ini? Mohon maaf kalau seadanya Pak. Silahkan.
Yang telah saya dapatkan di sini adalah apa namanya? Belum ada program. Apa namanya? Ini siapa punya kesimpulan gender katanya? Siapa? Terlupa. Dari Pak Fasilitator itu yang punya itu. Oh, Pak Fasilitator. Iya. Silakan dibacakan saja Bu Susilawati. Oh, bukan menurut kita. Oh. Karena tadi kan Bu Susilawati bingung. Iya. Mulai dari oh yang ini. Ya, baca Bu Guru, silakan. Konsep adil gender dalam PJOK mencangkup berbagai pendekatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa Penjas tidak diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender. Guru perlu memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik untuk berpartisipasi dalam berbagai jenis aktivitas fisik dan memberikan dukungan yang adil dan positif bagi kemajuan dan perkembangan fisik peserta didik tanpa memandang gender mereka. Baik, terima kasih Ibu Guru Susilawati. Semoga tidak membingungkan diri. Saking konsentrasinya tadi, luar biasa Bapak Ibu Guru hebat. Ya, semangat Bu Guru. Semangat. Saling mendukung. Bu Susilawati bersemangat mengajar Bu Julaini. Pak Huldi yang begitu kritisnya memberikan suatu pencerahan pertanyaan kepada Bapak Ibu Guru. Dan alhamdulillah dari kegiatan kita hari ini yang tidak bisa share screen, bisa share screen, itu manfaat lebihnya di situ. Ya, baik Bapak Ibu Guru hebat. Hadir di belakangan kurang Bapak. Ya. Bapak Ibu Guru hebat, dengan kegiatan tadi, kesimpulan tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Dan kita foto bersama dulu. Bapak Ibu Guru, silahkan aktifkan kameranya. Oke, senyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Kelompok 1. Hadir. Di akhir acara, saya akhiri sampai di sini. Sudah meluangkan waktu Bapak Ibu Guru, semoga kita tetap sampai lulus nantinya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat, selalu sehat. Pak Pasal. Kata-katanya Pak Jack. Besok Zoom mana ini? Pak Jack? Ya, hadir. Kata-katanya Pak Jack. Kata-kata Anda ini. Nah, siap. Ayo, siap. Kata-katanya